Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu bersyukur. Alhamdulillah, untuk hari ini ketemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran geografi. Insya Allah kita akan membahas materi tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. Sebelum kita pelajaran, maka kita mulai dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku, untuk materi pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis kali ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan ini anak-anak akan mampu menjelaskan jenis-jenis peta dan tahapan pemetaan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan observasi dan pemetaan, anak-anak akan mampu memahami dasar-dasar pemetaan dan membuat peta tematik sederhana dengan kreatif. Maka tiga hal yang akan kita capai. Yang pertama adalah pengertian jenis dan fungsi peta. Yang kedua, keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Dan yang ketiga adalah proyeksi peta. Baiklah, anak-anakku yang saya sayangi, yang pertama adalah pengertian jenis dan fungsi peta. Apa itu peta? Coba kalian mungkin tahu apa itu peta, ya? Jadi akan Bapak Guru terangkan, jelaskan apa itu peta. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi, menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Menurut ICA, International Association Cartography, bahwa peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Jadi ICA atau Perhimpunan Kartografi Internasional menjelaskan definisi peta, gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Baiklah, tiga hal yang penting terkait dengan peta, yaitu bahwa pertama, membuat peta itu ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap sesuai dengan tema dan judul petanya. Misalnya peta kemiringan lereng akan menginformasikan bagaimana kondisi lerengnya, lereng landai, sedang, terjal, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksinya. Jadi akan ada proyeksi di sana. Kemudian yang ketiga adalah ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Ada skala, ada suatu proses pengecilan dari kondisi sebenarnya ke dalam bentuk peta tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Peta umum adalah peta segala sesuatu di permukaan bumi menginformasikan secara umum. Dibagi menjadi tiga peta umum ini. Yang pertama adalah peta orografi, adalah peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Yang kedua, peta topografi, peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah peta umum dengan berskala sangat kecil, dengan cakupannya wilayah yang sangat luas. Sedangkan peta tematik adalah peta
peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Nah, berdasarkan skalanya, peta tematik ini ada peta kadaster. Peta ini memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Ya. Yang kedua, peta skala besar memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan yang keempat, peta skala kecil memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Itulah peta berdasarkan skalanya. Selanjutnya, fungsi peta. Jadi apa saja fungsi peta yang dapat kita peroleh? Yang pertama, bahwa peta tadi menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan buminya. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas, daerah, dan jarak di permukaan bumi. Serta fungsi yang keempat adalah peta itu menyajikan informasi dalam konteks keruangan, spasial, wilayah, daerah tertentu. Nah, itulah fungsi dari peta, anak-anak. Selanjutnya, apa sih kita membuat peta itu? Ada beberapa tujuan ketika kita membuat sebuah peta. Yang pertama, peta dibuat mampu membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi, untuk perencanaan. Ya. Yang kedua adalah menganalisis data spasial, data keruangan. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain, tata ruang kota, planologi wilayah. Dan yang kelima adalah komunikasi informasi ruang. Bisa menghasilkan data-data informasi keruangan. Ya, publik di situ. Misalnya tentang jumlah. Di situ ada peta Solo, jumlah misalnya kasus COVID-19 di daerah mana? Ya, Kecamatan Pasar Kliwon misalnya, Banjarsari, Serengan, dan lain sebagainya. Positif berapa? Ya, kemudian dan lain sebagainya. Itu bisa menampilkan seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Nah, komponen atau kelengkapan peta itu didukung oleh beberapa komponen. Ya, komponen-komponen peta yang pertama adalah judul peta. Apa itu? Terletak di bagian atas peta dan menunjukkan informasi dari peta itu sendiri secara umum, secara spesifik. Peta apa yang akan dibuat atau dilihat, menyajikan peta. Yang kedua adalah garis tepi atau yang disebut dengan border. Ada garis tepinya. Yang ketiga adalah orientasi. Apa itu? Orientasi adalah diagram petunjuk arah, menunjukkan posisi dan arah wilayahnya. Yang keempat, skala peta. Apa skala peta? Ya, jadi skala adalah perbandingan jarak antara dua titik yang sembarangan atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. Yang kelima, legenda atau keterangan peta. Yang keenam, ada koordinat. Ada garis bujur dan garis lintangnya di sana, menunjukkan letak koordinat yang biasa juga kita gunakan untuk navigasi ataupun di Google Map yang bisa kita lihat di smartphone atau Android kita ketika kita akan menuju tempat tertentu. Maka kita akan memasukkan daerah tertentu dan di situ akan ada garis lintang dan bujurnya. Nah, disitulah Sherlock kita akan menuju daerah itu. Itu kita sudah menggunakan peta digital. Yang ketujuh, simbol peta.
untuk mewakili benda yang sebenarnya pada peta. Yang kedelapan, lettering. Jadi semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Jadi peta dalam tulisannya itu sudah ada ditentukan, tidak sembarangan huruf itu dibuat. Ada yang tebal, ada yang miring, warnanya itu ditentukan, tidak sembarangan ya. Kemudian yang 9, warna peta untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Dan yang ke-10 adalah sumber data dan tahun pembuatan, menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta tersebut. Nah, jadi secara visual, gambar bisa kita lihat peta Solo ini. Dengan judulnya adalah Kemiringan Lereng Kota Solo. Judul peta yang bisa anak-anak lihat di gambar ini. Kemudian di sana ada skala peta. Skalanya adalah 1:60.000. Kemudian orientasi tadi menunjukkan utara, selatan, barat, timur. Kemudian legenda, ada keterangannya di sana itu di mana kantor wali kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan lain sebagainya. Simbol, ada simbolnya rel kereta api seperti itu, sungai, garis kontur, dan juga tentang kemiringan lerengnya, lereng datar, landai, dan miring. Kemudian insert, peta yang diperkecil ya, yang untuk menunjukkan di mana beradanya. Kemudian sumber peta dibuat oleh siapa yang membuat, bersumber dari peta kontur skala 1:10.000 misalnya. Dan juga dibuat oleh siapa, bisa juga dibuat pembuatnya, misalnya dari Mas Budi Setiarso. Kemudian ada garis lintang yang menunjukkan tadi kondisi koordinat. Warnanya itu dibuat yang cerah, itu adalah lereng datar antara 0 sampai 2%. Kemudian yang warna merah misalnya gradasi agak gelap itu 3 sampai 7% itu landai, dan gradasi sangat gelap sekali dengan warna merah yang tua sekali itu lereng yang miring. Kemiringannya antara 8 sampai 13%. Itu ada pada simbol warna. Nah, lettering tadi warna hurufnya yang ada pada peta. Kalau nama kabupaten ditulis dengan ya, huruf balok besar. Kalau nanti sungai itu akan berwarna biru dan miring ya. Jadi yang miring itu yang sungai. Dan kemudian yang selanjutnya adalah garis tepi atau bordernya ya. Itulah gambar visualisasi sederhana komponen-komponen sebuah peta ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengamati, melihat, dan juga bisa membuat secara sederhana mungkin. Nah, keterampilan membuat peta itu perlu didukung beberapa hal, di mana yang pertama adalah pengumpulan datanya. Dua jenis data yang digunakan dalam keterampilan buat peta yaitu data primer, ya, data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi langsung. Yang kedua adalah data sekunder, data yang diperoleh dengan observasi tidak langsung. Misalnya apa? Ya, data tentang jumlah penduduk, jenis kelamin, ya, yang bisa kita dapatkan dari BPJS, Badan Pusat Statistik ya. Kemudian juga yang survei langsung, ketinggian tempatnya, kemudian kelerengan dan lain sebagainya. Itu yang langsung primer. Yang kedua adalah tahap pemetaan. Dapat dikerjakan secara manual dan digital ini. Yang manual seperti apa? Menggunakan kertas kalkir atau alat tulis jangka. Ya, kalian bisa membuatnya dengan kertas kalkir yang manual. Ya. Kemudian yang digital itu menggunakan seperangkat komputer dan perangkat lunak software. Ya, ada ArcGIS, ILWIS, dan lain sebagainya. Selanjutnya penyajian peta
bahwa menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer, selanjutnya hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi perlu adanya membandingkan antara sebenarnya dengan yang digambarkan pada peta. Kemudian dibuatlah sebuah peta. Dan penyajian dalam bentuk grafisnya dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembaca dapat mendapat informasi dalam bentuk grafisnya. Ya, data grafisnya, ada tabelnya, ya, jumlahnya sekian, ya, tabelnya kecil ya. Kemudian naik lagi jumlah penduduk usia 25 sampai 30 misalnya. Kemudian jumlahnya tambah lagi usia 30 sampai 40. Nah, itu di dalam bentuk grafisnya. Oke. Nah, persyaratan peta yang baik yaitu yang pertama adalah bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. Ya. Yang kedua, daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan skala petanya. Yang ketiga, data yang disajikan harus lengkap. Yang keempat, mudah dimengerti. Dan yang kelima, peta harus rapi, indah, dan juga menarik. Dan materi kita yang ketiga, yang terakhir adalah proyeksi peta. Nah, peta itu diproyeksikan. Ya, ada 3 proyeksi peta. Yang pertama adalah berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Ada proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, dan proyeksi ekuidistan. Berdasarkan kedudukan sumbu simetrisnya ada proyeksi normal, proyeksi miring, proyeksi transversal. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan, ada proyeksi zenital atau azimutal, proyeksi kerucut, proyeksi silinder. Nah, apa itu proyeksi itu semua? Oke, akan Bapak jelaskan. Jadi jenis proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya, yang proyeksi azimutal. Apa ini azimutal? Memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat yang terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. Yang kedua, proyeksi silinder. Proyeksi ini memproyeksikan bola bumi pada bidang silinder dan paling tepat digunakan di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Yang ketiga, proyeksi kerucut, menggambarkan daerah sekitar di lintang tengah. Ya, itu berdasarkan bidang proyeksi. Selanjutnya adalah berdasarkan kedudukan sumbu simetrisnya. Yang pertama, proyeksi normal. Proyeksi yang garis karakternya berimpit dengan sumbu buminya. Yang kedua, proyeksi miring. Garis karakternya membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Dan yang ketiga adalah proyeksi melintang. Garis karakternya tegak lurus dengan sumbu buminya. Selanjutnya berdasarkan titik persinggungan. Ada proyeksi tangan. Apa itu? Bola bumi bersinggungan dalam bidang proyeksinya, dengan bidang proyeksinya. Yang kedua, proyeksi sekat. Bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. Dan yang ketiga, proyeksi superficial, terdiri atas banyak bidang proyeksi. Itulah beberapa proyeksi yang ada dalam peta. Jadi anak-anakku sekalian, itu tadi yang kita pelajari di dalam mengetahui dasar-dasar pemetaan. Dan mudah-mudahan kita bisa memahami, kemudian juga bisa menggunakan, bisa juga membuat secara sederhana peta-peta yang bisa kita gunakan dengan baik. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat, selalu bersyukur. Baiklah, kita akhiri pertemuan pada kali ini. Kita baca dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.